Atau gimana Om Albert? Kita kita pindah ke berikutnya ya. Yes, Pak. Kalau kita tampung pertanyaan-pertanyaan bisa nggak kelar, Pak, nih kita nih. Kita langsung ke NPPN aja, Pak, mungkin, Pak. Siap. Nah, ini yang topik lain-lain nih. Topik lain-lain mungkin aku coba kumpulin apa aja yang mungkin bisa relate terkait PPh orang pribadi. Pertama, norma penghitungan penghasilan itu. Tadi di awal kan apa ya? Di awal kan untuk menghitung penghasilan yang nanti ujungnya ngitung pajak terutangnya berapa, kan kita by, apa ya? By default kan kita akan ngitung pendapatan kita berapa, beban-beban kita berapa, biaya-biaya beban pengeluaran kita berapa, diperoleh penghasilan itu. Kemudian penghasilan itu di ini lagi PTKP, dapat PHKP, PHKP dikalikan tax bracket, dapatnya PPh terutang. Nah, tapi mungkin ada beberapa WP yang mungkin merasa merasa apa ya? Terlalu ribet untuk melakukan pembukuan atau mungkin masih belajar atau kesulitan melakukan pembukuan. Nah, di sini ada salah satu solusinya. Gimana sih kalau misal kita masih agak susah bikin pembukuan? Nah, salah satu solusinya adalah menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi nanti dari penghasilan penghasilan kita atau omset kita, nanti kalau dalam penghitungan penghasilan itu omset kita berapa, nanti langsung kita kalikan dengan tarif tarif NPPN-nya, tarif norma penghasilan netonya berapa. Diperoleh langsung penghasilan penghasilan neto kita. Jadi itu akan kita apa ya? Kita mungkin ada biaya-biaya mungkin nggak kita ketahui atau apa itu mungkin sudah nggak diperhitungkan lagi karena sudah langsung dihitung lewat skema NPPN ini. Namun sayangnya tidak semua WP bisa menggunakan itu karena ada ketentuannya siapa aja yang berhak menggunakan NPPN ini. Yaitu yang tadi WP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset di bawah 4,8 miliar. Dan mungkin aku nyambung lagi dengan PPh final UMKM. Misalnya ada WP, dia nggak mau pakai skema PPh final UMKM. Mungkin karena tadi seperti kata Bu Cindy atau Bu Wina ya, Bu Cindy deh. Misalnya kita nggak mau pakai skema PPh UMKM karena final. Kalau kita rugi kita nggak bisa kompensasi kerugian. Ya udahlah, aku nggak milih pakai PPh UMKM. Nah tapi kan tetap pakai tarif tax bracket. Dan di satu sisi mungkin, wah aku nggak masih bingung nih pembukuanku gimana. Oke, pakai NPPN aja. Jadi mungkin kita mungkin yang masih belajar pembukuan bisa pakai NPPN ini. Mungkin pembukuan kita kurang rapi, jadi ngitungnya malah bingung. Yaudahlah pakai NPPN, nanti langsung ketahuan PPh penghasilan netonya berapa. Seperti itu. Namun tetap untuk menggunakan skema skema NPPN ini, kita harus melakukan pencatatan, bukan pembukuan. Pencatatan itu pada dasarnya adalah kalau pembukuan kan itu kan rinci kan kayak apa pembukuan sebagaimana standar akuntansi yang berlaku ya. Kalau pencatatan itu sederhananya kita kita hanya mencatat pendapatan kita berapa. Dari sisi kita hanya mencatat dari sisi pendapatannya seperti itu. Nah, ya tadi untuk NPPN seenggaknya kita harus mencatat pendapatan kita berapa. Karena pencatatan pendapatan ini yang nanti kemudian akan menjadi dasar untuk menghitung skema norma NPPN ini. Nah ini cara penghitungannya ya. Peredaran bruto atau omset dikalikan tarif NPPN langsung dapat penghasilan itu. Jadi kalau misal kita sudah sempat, kita yang memilih menggunakan skema NPPN ini, tapi kita juga ternyata sudah merekord beban-beban pengeluaran kita berapa, nah itu sudah nggak dipakai lagi karena udah langsung pakai tarif. Nah nanti untuk tarif NPPN, ngeceknya di mana? Ada di Dirjen Pajak nomor 17 tahun 2015. Itu mungkin teman-teman coba nanti googling ya, karena nanti kalau aku dapat aku share juga itu karena lampirannya ribuan halaman kalau nggak salah ratusan apa ribuan karena itu nanti per jenis KLU klasifikasi lapangan usaha per jenis KLU itu nanti akan dihitung tuh dia clue ini tarif NPPN-nya berapa seperti itu. Nah ini contohnya misalnya Tuan A dia pedagang sembako omset 3 miliar di tahun pajak tahun 2023. Misalnya di tahun pajak 2023 Tuan A masih eligible untuk pakai PPh UMKM, tapi Tuan A memilih untuk pakai tarif umum tax bracket. Dan kemudian dia juga
pakai NPPN. Oh ya, sorry, untuk pakai NPPN ini kita harus ngomong ke kantor pajak. Kita harus lapor ke kantor pajak, bikin surat pemberitahuan, kita pakai NPPN. Maksimal di bulan Maret tahun berjalan atau bulan ketiga di tahun pajak berjalan. Nah, kemudian kita kembali lagi ya. Tarif NPPN untuk KLU-nya dari Tuan A itu sekitar 20%, anggaplah 20%. Kemudian PTKP Tuan A 54 juta. Hitunglah PPh terutang. Kita ngomong PPh terutang dulu. PPh terutang dari Tuan A gimana? Nah tadi, Tuan A kita ketahui punya omset 3 miliar. Kemudian tarif NPPN-nya adalah 20%. 20% langsung kalikan 3 miliar, dapatlah 600 juta. Nah inilah penghasilan itu yang kemudian akan dipakai untuk menghitung penghasilan kena pajak. Kemudian kita hitung, dapatlah 107,8 juta. Jadi seperti itu untuk penerapan penggunaan NPPN. Pak, sorry mau nambahin aja. Ini kalau Oke, seandainya ya Pak dia Albert. memilih untuk pakai PPh final 0,5%, harusnya dia yang terutang Mhm. cuma 15 juta ya Pak ya? Eh, Sebentar, bukan 15 juta sih Pak. Di 12,5 juta. 3 miliar kurangi dulu 500 juta Pak. Oh, malah lebih kecil lagi. Berarti hati-hati nih kalau memilih mau pakai PPh final atau mau pakai tarif normal. NPPN. Efeknya Oh sebesar ya, itu loh gitu. ya. Dan mungkin mau menambahkan juga Om Albert. Jadi sebenarnya NPPN ini tadi seperti yang saya jelaskan. Kalau misal dia sudah nggak eligible lagi untuk pakai skema PPh final UMKM. Kenapa? Karena ya dia sudah lebih dari 7 tahun. Mungkin sih bisa dipertimbangkan untuk pakai skema NPPN ini. Tapi tetap mungkin hitung-hitung lagi ya. Karena kalau sekilas saya lihat tarif NPPN ini sebenarnya agak terlalu ketinggian ya kalau menurut saya ya. Ada ya. Maksudnya Banget. kalau kita ngitung gimana Om Albert? Ya bener Pak, tinggi banget ini. Iya, maksudnya kayak apa namanya? Eh, apa ya? Misalnya mungkin kalau yang dagang biasanya marginnya cuma 15% atau 10%, tapi kalau ternyata di NPPN-nya ternyata ditetapkan 20%. Nah, itu mungkin jadi untuk yang menggunakan skema NPPN ini mungkin harus hitung-hitung dulu ya. Tapi memang pada dasarnya NPPN ini memang disediakan untuk teman-teman yang mungkin masih belajar atau kesusahan untuk melakukan pembukuan. Walaupun memang konsekuensinya bisa jadi malah kena pajak yang lebih tinggi karena ya itu tadi, memang penerapan tarif NPPN kalau sekilas saya cek sebenarnya agak agak ketinggian. Dan itu tahun 2015 belum diupdate lagi setahu saya. Mungkin begitu terkait skema NPPN ini ada yang mau ditanyakan lagi. Nah ini dasar hukumnya. Ini di slide ini saya kasih referensi dasar hukumnya ya. Nanti teman-teman bisa cek. Mungkin saya takut juga saya ada salah ngomong tidak sesuai dengan aturannya. Nanti coba teman-teman cek jadi dasar hukumnya seperti apa. Dan juga itu ada lebih rinci memang di situ. Saya nggak ngomong rinci di sini karena nanti ini bisa sampai jam 7 pagi nanti. Ya, saya setuju Pak. Kita kayaknya harus langsung ke topik terakhir Pak, ke dividen yang memang berhubungan langsung sama kita lah Pak lah, sebagai investor. Oke, ini di nanti-nanti teman-teman ya. Siap Om Albert. Jadi dividen non objek pajak. Jadi saya lupa dividen non objek pajak itu muncul di Undang-Undang Cipta Kerja yang tahun 2020. Jadi ada beberapa di UU perubahan di UU Cipta Kerja itu ada perubahan bahwa dividen itu dalam kondisi tertentu selama dia memenuhi persyaratan tertentu bisa dikecualikan dari pengenaan penghasilan pengenaan pajak. Tapi mungkin di sini kita akan bicara terkait OP BPH orang pribadi. Nah, intinya gimana? Pertama, dividen. Sebenarnya cakupannya bukan cuma dividen sih, ada juga penghasilan lain ya. Tapi kita akan karena yang relate di sini kan kita kan investor di pasar modal, saham. Kita akan bicara terkait dividen. Intinya dividen yang diterima oleh orang pribadi yang berasal dari dalam
maupun luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia itu dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Dan dia harus diinvestasikan dalam jangka waktu 3 tahun. Dalam 3 tahun. Berarti nanti selama 3 tahun itu dia harus bikin laporan realisasi investasi. Setiap tahunnya selama 3 tahun. Paling lambat bulan Maret. Bulan Maret tahun berikutnya ya. Mirip dengan pelaporan SPT masa begitu. Jadi intinya itu dividen yang kita terima baik dari dalam maupun luar negeri. Kalau dividen itu kita investasikan lagi di Indonesia, dividen itu tidak dikenakan pajak. Jadi kan kalau selama ini, kalau sebelum tahun 2020 ya, kita terima dividen masuk ke RDN kita itu kan sudah kepotong sama apa? Sama emiten, sama si pemberi dividen, sudah kepotong 10% ya. Namun mungkin tolong koreksi ya teman-teman ya. Kalau sekarang sudah nggak dipotong lagi, nggak dipotong lagi 10%. Tapi nanti kemudian, nah karena kita self assessment nanti kita yang hitung sendiri berapa yang kita investasikan, berapa yang tidak kita investasikan, kemudian kita hitung pajaknya berapa. Di sini nanti ada tiga jenis untuk penghitungannya ada 3 jenis dividen ya. Dividen dari dalam negeri, dividen dari perusahaan luar negeri yang listed di Bursa Efek Luar Negeri, dan dividen dari perusahaan luar negeri yang tidak listed di Bursa Efek. Seperti itu. Nah, kalau untuk 2 jenis ini, dividen dari dalam negeri dan dividen dari perusahaan yang listing di luar negeri, sederhananya gini, kita terima dividennya berapa, kemudian yang kita investasikan berapa, selisih yang tidak kita investasikan, itu nanti menjadi objek pajak. Misalnya kita terima dividen 100 juta. Kemudian yang kita investasikan 90 juta. Jadi ada sisa 10%, 10 juta tidak kita investasikan. Nah, nanti perlakuannya gimana? Ya 90 juta tidak dikenakan pajak, tapi nanti di SPT kita laporkan sebagai penghasilan non objek pajak dan kita harus laporkan ke lewat laporan realisasi investasi selama 3 tahun. Nah, yang sisanya 10 juta yang tidak kita investasikan kembali, kita hitung pajaknya berapa. Kebetulan karena ini dividen dari dalam negeri, katakanlah PTPS lah. PTPS atau mungkin STTP ya. Ya, terserah yang mana. PTPS lah, PTPS. Karena nama grup kita PTPS, dapat dividen dari PTPS, 10 jutanya nggak kita investasikan. 10 juta itu yang akan dikenakan PPh final 10%. Jadi pajaknya PPh dividennya 10 juta yang nggak diinvestasikan, 10 juta, tarifnya 10%, berarti pajak final yang harus kita setor sendiri adalah 1 juta. Dan begitu juga untuk dividen dari perusahaan luar negeri, sama, cuma nanti kan sama perlakuannya, intinya sisa yang tidak kita investasikan itu akan harus menjadi objek pajak dan dipajaki. Kita laporkan namun kalau untuk dividen luar negeri bedanya, kalau dividen dalam negeri kan diperlakukan sebagai PPh final, kalau dividen dari luar negeri, dividen luar negeri itu masuknya ke tarif umum, PPh umum, kena tax bracket pada akhirnya. Namun nanti di satu sisi kan bisa jadi dividen dari luar negeri itu sebelumnya sudah dipotong pajak tuh di sana, sudah dipotong pajak. Nah, pajak itu yang sudah dipotong di luar negeri sudah bisa diklaim sebagai kredit PPh pasal 24. Namun tidak bisa diklaim semuanya karena kembali lagi itu akan mengikuti proporsi seberapa besar dividen yang dipajaki, yang diakui sebagai objek pajak. Ini di contohnya sudah saya tuliskan ya. Jadi misalnya Tuan B dia dapat 50.000 dari Apple, dividen 50.000 dari Apple, yang kemudian diinvestasikan di Indonesia sebesar 45.000. Sisanya $5.000 nggak diinvestasikan ternyata. Nggak diinvestasikan. Nah, 5.000 yang akan menjadi objek pajak dilaporkan di bagian di SPT Induk, tax bracket, kena tax bracket. Nah, tapi dalam menghitung tax bracket itu, menghitung PPh terutang, ternyata di US sana itu sudah dipajaki dari dividen itu sebesar 5.000. Nah, tapi karena ada sebagian dari
dividennya itu sudah menjadi non-objek pajak, maka kredit pajak yang bisa diakui oleh tuan B atas dividennya itu hanya sebesar sesuai dengan proporsi dividennya yang tidak diinvestasikan. Jadi dividennya 50.000, yang dia tidak investasikan 5.000. 10%-nya berarti ya, proporsinya 10%-nya. Maka jumlah kredit pajak yang bisa diakui juga sebesar maksimal proporsinya adalah 10%-nya dari $5.000. Jadi cuma $500 yang bisa diajukan klaim untuk kredit pajak PPh pasal 24. Nah, ini yang agak tricky, dividen dari perusahaan luar negeri yang tidak listing di Bursa Efek Luar Negeri. Kenapa? Karena penghitungannya bukan dari besaran dividen yang diterima, tapi dihitung dari besaran bagian laba laba setelah pajak yang menjadi hak kita. Seperti itu. Jadi dividen yang harus diinvestasikan itu nilainya bukan 30% dari dividen yang diterima, tapi 30% dari nilai laba setelah pajak yang menjadi hak kita. Misalnya kita punya eh, kepemilikan misalnya misalnya 50%. Misalnya 50%, kemudian perusahaan kita di luar negeri untungnya net profitnya, profit after tax itu 10.000. Atau mungkin bisa teman-teman baca contoh di sini. Ya misalnya apa, 100.000 ya total labanya 200.000, tapi si tuan C ini menerima laba 100.000. Kemudian dari dividen itu yang dia investasikan misalnya 60.000, maka dividen yang diinvestasikan tersebut besar 60.000, dan sisa dividen tidak diinvestasikan 40.000 itu tidak dikenai pajak. Karena untuk dividen ini ya, dividen dari perusahaan yang tidak listing di luar negeri, kalau intinya kita gini aja, kita cuma investasi di Indonesia 30% dari laba setelah pajak minimal. Setelah itu udah nggak akan dipajakin. Tapi kalau ternyata kita investasinya itu di bawah 30%, nah nanti maka sisanya nanti yang akan dipajakin seperti itu. Dan ini terkait hitung-hitungannya dividen ya. Nanti mungkin untuk terkait ketentuan dividen yang non-objek pajak ini, teman-teman bisa cek di sini di pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPh. Kemudian nanti bisa cek lagi lebih rincinya di Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021. Sudah saya lampirkan di sini, nanti teman-teman bisa teliti lagi di sana bagaimana ketentuannya untuk dividennya. Termasuk ini juga ya, kan tadi di awal kan aku bilang dividennya diinvestasikan, tapi diinvestasikan ada kriterianya, maksudnya diinvestasikan kemana aja, seperti itu. Nah itu nanti kriteria investasinya juga nanti ada di situ di Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021. Teman-teman bisa cek. Nah aku kasih babnya ini karena PMK nomor 18 tahun 2021 ini cukup banyak banget, ratusan lembar, ribuan pasal, jadi aku coba kasih rincinya di bagian mana ya, ada di bab 2. Oke, mungkin itu kita sudah sampai di penghujung paparan. Om Albert mungkin, atau mungkin Om Jim, saya kembalikan. Eh, kalau dari saya udah sangat clear Pak, udah sangat clear banget pemaparannya baik dari VP orang pribadi maupun yang jadi pengusaha dan juga untuk perhitungan dividen ini sangat clear banget Pak. Kita sangat berterima kasih nih Pak nih. Kalau pertanyaan masih mau buka atau tutup aja Pak? Kalau menurut saya sih untuk detail-detail pasal gitu baiknya member cari tahu sendiri ya, jangan kita 100% suapin gitu Pak. Jadi biar seru nih, jadi ada timbal balik antara kita sama member ketimbang kita siapin suapin 100% Pak. Siap ya, makanya itu apa ya, di slide ini Pak, saya coba kasih ini pasal-pasalnya biar bisa ngecek langsung gitu. Iya, ini udah sangat oke banget loh Pak sampai dikasih pasal-pasalnya yang ngegali ribuan pasal
untuk apa di itu ya mengekstrak dari ribuan pasal tuh nggak gampang loh, butuh waktu. Mantep memang. Terima kasih banyak ini Pak Bayu. Oke, sama-sama. Tapi izin boleh tanya nggak ini Pak Moderator? Ya, Satu aja. oke Pak. Satu aja saya mau tanya soal dividen nih. Mm-mm. Tadi disebut katanya dividen bisa apa tadi? Bebas pajak gitu ya. Kalau direinvestasikan ke instrumen yang diakui gitu, beberapa ada grade-nya ya. Pokok yang di dalam Mm-mm. negeri seperti deposito kan masuk ya, Mm-mm. saham-saham Indonesia. Nah, itu apa dividen luar negeri termasuk? So, kok saya baca sepertinya termasuk. Itu Iya, ya. memang. Memang. Jadi seandainya ya ini saya terima dividen dari Apple, kemudian dividennya saya reinvestasikan ke misalnya kemana lah ya, ke deposito atau ori. Kemudian setelah itu saya bebas pajak, tidak perlu bayar pajak lagi. Walau memang sebenarnya kan kita udah kena final ya 15% ini. Ini di sini bikin 10%, seharusnya 15 ini. Oh, kalau di US 15% ya? Ya, kalau US itu finalnya kenanya 15, jadi harusnya kena 15 kali 5, 7.500 gitu. Jadi seandainya nih ya, kasus yang seperti ini, dapat 50.000, kemudian kena finalnya dari Amerikanya 7.500, kita berarti dapatnya 42,2, kemudian Mm-mm. 42,5, 42,5-nya saya masukin ori, itu nggak perlu lagi bayar pajak lagi, PPh-nya nggak kena ya. Itu aja sih. Oke. Mungkin gini, Pak. Kalau boleh saya jelaskan, ini terkait PPh 24 ya. Jadi sebenarnya eh, kalau misalnya by default ya, dividen itu misalnya tidak kita investasikan di Indonesia, itu nanti akan dilaporkan di PPh umum. Di PPh ini menambah penghasilan neto kita, menambah tax bracket kita, tapi di satu sisi kita punya hak untuk mengklaim kredit pajak yang tadi 15% itu. Namun kan nanti kan ada hitung-hitungannya itu di skema di PPh pasal 24. Nah, kalau saya hitung-hitung, itu sebenarnya tidak bisa serta-merta semuanya dari berapa 7.500 itu bisa diklaim sebagai kredit pajak. Bisa aja 15.000 itu 7.500 mungkin dari hitung-hitungannya ternyata cuma 6.000 atau berapa. Karena nanti ada hitung-hitungannya di PPh pasal 24 seperti apa. Nanti bisa teman-teman cek di situ ya. Nah, itu nanti kan bisa aja kita ternyata masih kurang bayar atau mungkin tapi tetap kan pada akhirnya nambah tax bracket juga nambah tarif tarif yang dikenakan ke kita juga lebih besar juga seperti itu efeknya. Nah, kalau misalnya dia jadi non objek pajak, seenggaknya tax bracket kita masih aman. Seperti itu. Walaupun memang kita sudah kepotong di luar ya, sudah kepotong di luar ya, ya udah tapi seenggaknya dari sisi tax bracket kita mungkin masih lebih aman dan mungkin kita nggak akan kurang bayar lebih gitu lah Pak. Oke, sekedar konfirmasi. Jadi seandainya 42,5 itu saya masukin ori, maka 42,5 ini tidak masuk objek pajak di PPh 24, begitu ya Pak ya? Bukan bukan maksudnya iya bukan masuk Loh, tidak masuk objek pajak Pak. Sebenarnya tidak masuk objek ya, pajak di ya. tarif umum di SPT Oke, induknya. ya. Ya, Tapi terima tetap kasih banyak Pak dilaporkan Bayu. di ini ya di apa namanya di bagian lampiran non objek pajak ya. Tetap harus Oke, dilaporkan tapi di non objek pajak. oke, mantap. Ya, terima kasih. Pak Bayu, sorry. Kalau seandainya kayak begitu, artinya misalnya dia 100% diinvestasikan di Indonesia gitu. Oke. Artinya kan di Indonesia sebenarnya dia nggak terutang dividen kan ya. Nah, tetapi di Amerika kan sudah dipotong 15% tuh. Ha-ha. Nah, artinya kredit pajaknya hangus dong ya kalau kayak begitu. Iya, ya hangus. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kredit pajak ya apa yang sudah dipajakin di Amerika udah hangus. Tapi di satu sisi ya tadi kalau misalnya kita masukkan itu bisa aja kan berpotensi nambah ini tax bracket kita. Bisa aja kita kurang bayar kita lebih bayar lagi. Maksudnya kita lebih banyak lagi kurang bayarnya. Oke, noted Pak. Jadi gimana Oke, Pak Bayu? Apakah kita akhiri saja podcast malam ini Pak? Jadi kalau seandainya ada yang mau nanya-nanya,
Kita Masuk ke lanjut grup. di chat aja, betul. Oke, siap. Oke, udah ini ya. Long weekend juga. Iya, Gak udah apa-apa deh. 2 jam setengah ya kita ya. Gak berasa nih, Pak. Saking serunya. Oke, oke. Ya, Thanks sebelumnya juga kita buat ngucapin terima kasih banyak ya, Pak, untuk waktunya, Pak. Saya tahu ini nggak gampang bikin slide sekomprehensif dan sedetail ini, pasti effortnya gede banget. Buat teman-teman yang lain, kalau mau ngucapin terima kasih, boleh di grup atau di sini juga boleh. Terus kalau memang mau lempar cendol juga menerima dengan baik pasti Pak Bayu ya. Ya, channelnya jangan lupa ya, channel. Terima kasih banyak ini Pak Bayu dan juga Pak Albert jadi moderator mantap. Siap-siap Pak. ya, terima kasih juga teman-teman. Saya juga ya di chat juga saya juga terbantu juga teman-teman. Ya kita saling timbal balik lah menurut saya. Tapi saya juga senang juga bisa sharing ke teman-teman. Ya Thank you semoga Pak Bayu ya. teman-teman ini apalagi ini bulan Ya, Maret ya. Siap-siap aja sih. Jadi biar gampang lah nanti lapor pajaknya. Kalau bisa besok lah. Kalau mepet-mepet Ini servernya sering timingnya ngadet soalnya. pas. Wina udah lapar belum ya? Yang namanya Bu Bina itu. Mungkin aku stop sharing ya. Ya, oke mungkin kita stop dulu kali Pak ya. Intinya kita Oke. lanjut ke dalam grup aja. Thank you banget ya Pak sebelumnya Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Thank you juga Om Jim, Om Albert, dan teman-teman lainnya sudah mendengarkan. Jadi kita lanjut aja ya di chat ya. Oke. Mungkin saya kembalikan ke Om Albert. Udah kita disband aja. Kita leave aja dari ini. Thank you banget ya semuanya. Bye.